Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 23 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh kebenaran dan penghibur bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kami semua, agar meminta kecurahan roh hujan akhir, yaitu roh-Mu, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Guinevere Tambunan. Kepada Saudari Ebi, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semuanya. Bacaan renungan pagi kita pada tanggal 23 Juli 2026 berjudul Pemeteraian dan Hujan Akhir. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 19 yang berisi, "Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah ia meninggalkan kejahatan." Sebelum pekerjaan ditutup dan pemeteraian umat Allah selesai, kita akan menerima pencurahan Roh Allah. Malaikat-malaikat dari surga akan berada di tengah-tengah kita. Bapa kita di surga tidak menuntut dari kita sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Ia menghendaki umatnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan tujuannya bagi mereka. Mereka harus berdoa meminta kuasa, mengharapkan kuasa, dan menerima kuasa, supaya bertumbuh sampai pada kedewasaan penuh dalam Kristus Yesus. Tidak semua anggota gereja sedang menumbuh kesalehan pribadi karena mereka tidak memahami tanggung jawab pribadi mereka. Mereka tidak menyadari bahwa adalah hak istimewa sekaligus kewajiban mereka untuk mencapai standar tinggi kesempurnaan Kristen. Apakah kita sedang menantikan hujan akhir dengan penuh keyakinan, berharap pada hari yang lebih baik ketika gereja akan diperlengkapi dengan kuasa dari atas dan siap untuk bekerja? Hujan akhir tidak akan menyegarkan dan menguatkan orang yang malas, yang tidak menggunakan kemampuan yang telah Allah berikan. Kita sangat membutuhkan suasana murni yang memberikan kehidupan, yang memelihara dan menguatkan kehidupan rohani. Kita membutuhkan kesungguhan yang lebih besar. Pesan yang hikmat yang diberikan kepada kita untuk disampaikan kepada dunia harus diberitakan dengan semangat yang lebih besar, bahkan dengan keintensitas yang akan mengesankan orang-orang yang tidak percaya, sehingga mereka bisa melihat bahwa Yang Maha Tinggi bekerja bersama-sama kita, dan bahwa Dialah sumber keefektifan dan kekuatan kita. Apakah engkau menggunakan seluruh kemampuanmu untuk membawa domba yang hilang kembali ke kandang? Ada ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang dalam kebodohan yang bisa diperingatkan. Berdoalah seperti belum pernah berdoa sebelumnya untuk kuasa Kristus. Berdoalah untuk inspirasi rohnya, agar engkau dipenuhi dengan kerinduan menyelamatkan mereka yang sedang binasa. Biarlah doa ini naik ke surga. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Mazmur 67 ayat 2 dan 3. Saya bawa dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ebi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Jadi, sebelum pintu kasihan ditutup dan sebelum pemeteraian pada dahi diselesaikan, terjadi pencurahan roh hujan akhir. Dan perlu diingat bahwa roh hujan awal dan roh hujan akhir adalah sama rohnya. Jadi, roh hujan awal dan roh hujan akhir tidak berbeda. Hosea berkata dalam Hosea 6 ayat 3 yang berbunyi, "Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi."
Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia hanya menyebutkan seperti hujan pada akhir musim atau hujan akhir. Namun, dalam versi King James dikatakan as the latter and former rain, yang artinya seperti hujan akhir dan awal. Inilah dasarnya hujan awal dan hujan akhir adalah sama, yaitu sama rohnya. Itu sebabnya tentang ayat ini Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lesson halaman 66 paragraf 1 yang berbunyi, pekerjaan itu harus dilakukan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Jika kita menjaga pikiran kita tetap tertuju kepada Kristus, Dia, yaitu Yesus, akan datang kepada kita seperti hujan awal dan hujan akhir yang menyirami bumi. Perhatikan, Tuhan dalam huruf besar berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan rohku. Siapakah ku yang dimaksudkan? Tuhan dalam huruf besar tentunya, yang adalah Allah Bapa. Sekarang, bagaimana caranya menerima rohnya Bapa dalam hidup kita? Melalui anaknya tentunya, sebab tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu sebabnya dikatakan, jika kita menjaga pikiran kita tetap tertuju kepada Kristus, Dia, yaitu Yesus, akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Yang datang kepada kita adalah Yesus, dan Yesus datang kepada kita seperti hujan, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Roh Nubuat menambahkan penjelasannya tentang Hosea 6 ayat 3 dalam The Great Controversy halaman 611 paragraf 2. Pekerjaan itu akan mirip dengan pekerjaan pada hari Pentakosta. Sebagaimana hujan awal telah diberikan dengan kecurahan Roh Kudus pada pembukaan pekabaran Injil yang menyebabkan benih berharga itu bertumbuh, demikian juga hujan akhir akan diberikan pada penutupannya untuk mematangkan tuaian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan awal dan hujan akhir yang menyirami bumi. Hosea 6 ayat 3. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Tuhan yang dimaksudkan oleh Roh Nubuat adalah Tuhan Yesus. Inilah pentingnya kita memahami dengan benar kebenaran tentang Allah Bapa dan Anaknya, serta hubungannya dengan hujan awal dan hujan akhir. Bahwa Yesuslah yang turun kepada kita seperti hujan, yang disebut hujan awal dan hujan akhir. Jadi, roh yang turun pada hujan awal serta hujan akhir adalah sama, yaitu rohnya Yesus yang disebut Roh Kristus. Mengapa penting sekali menerima kecurahan roh hujan akhir? Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 212 paragraf 3. Bapa kita di sorga tidak menuntut dari kita sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Ia menghendaki umatnya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tujuannya bagi mereka. Mereka harus berdoa meminta kuasa, mengharapkan kuasa, dan menerima kuasa, supaya bertumbuh sampai pada kedewasaan penuh dalam Kristus Yesus. Allah Bapa tidak tuntut kesempurnaan karakter dari kita dengan kekuatan diri kita sendiri, sebab Bapa tahu kita tidak akan mampu. Itu sebabnya kita harus berdoa minta kuasa, yaitu kuasa roh hujan akhir. Sebab oleh roh hujan akhir tersebut, kesempurnaan dalam Yesus menjadi bagian kita. Dan roh hujan akhir ini erat hubungannya dengan pekabaran malaikat ketiga. Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church, volume 1, halaman 353, paragraf 3. Ketika anggota-anggota tubuh Kristus mendekati periode pertikaian terakhir mereka, waktu kesusahan Yakub, mereka akan bertumbuh ke dalam Kristus dan akan mengambil bagian dalam rohnya, yaitu rohnya Kristus. Ketika pekabaran ketiga menggema menjadi seruan nyaring, dan ketika kuasa dan kemuliaan yang besar menyertai pekerjaan penutup, umat Allah yang setia akan mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Hujan akhirlah yang menghidupkan dan menguatkan mereka untuk melewati masa kesusahan. Wajah mereka akan bersinar dengan kemuliaan terang yang menyertai malaikat ketiga. Jelas bahwa kuasa dan kemuliaan besar yang menyertai pekerjaan pekabaran malaikat ketiga adalah roh hujan akhir, dan roh yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus. Sebab hanya mereka yang bertumbuh ke dalam Kristus dan mengambil bagian dalam rohnya Yesus yang siap untuk memasuki masa kepicikan Yakub. Sekarang,
Mari kita baca kembali kutipan berikut ini sebagai bukti bahwa roh hujan awal dan roh hujan akhir adalah sama. Selected Messages buku ketiga, halaman 20 paragraf 2 berkata, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Roh Kristus mempersatukan mereka. Inilah buah dari tinggal di dalam Kristus. Inilah bukti bahwa roh hujan awal dan roh hujan akhir adalah sama. Sebab roh hujan awal adalah roh Kristus dan roh hujan akhir adalah roh Kristus. Karenanya, kebenaran tentang roh hujan awal dan roh hujan akhir bertentangan dengan doktrin Trinitas. Sebab, doktrin Trinitas mengajarkan bahwa roh hujan awal adalah kecurahan Allah Roh Kudus. Sementara Alkitab dan Roh Nubuat mengajarkan bahwa roh hujan awal adalah kecurahan Roh Kristus. Pilihan ada pada saudara. Tetapi kami memilih kebenaran Alkitab dan Roh Nubuat bahwa roh hujan awal adalah roh Kristus, dan karenanya roh Kristus yang sama yang dicurahkan pada roh hujan akhir. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 512 paragraf 1. Saat Anda berdoa, percayalah, berharaplah pada Allah. Ini adalah saat hujan akhir, ketika Tuhan akan memberikan sebagian besar dari roh-Nya. Bersungguh-sungguh dalam doa dan berjaga dalam roh. Siapakah Tuhan yang memberikan sebagian besar roh-Nya? Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hujan akhir, Yesus akan memberikan sebagian besar dari roh-Nya, yaitu roh-Nya Kristus itu sendiri. Inilah yang renungan pagi hari ini nyatakan dalam Maranatha halaman 212 paragraf 6. Perhatikan. Berdoalah seperti belum pernah berdoa sebelumnya untuk kuasa Kristus. Berdoalah untuk inspirasi roh-Nya. Roh-Nya siapa? Roh-Nya Kristus. Agar engkau dipenuhi dengan kerinduan menyelamatkan mereka yang sedang binasa. Kuasa Kristus adalah roh-Nya Kristus. Itu sebabnya dikatakan berdoalah untuk inspirasi roh-Nya, yaitu roh-Nya Yesus. Oleh kuasa roh hujan akhir, tidak hanya kita diubahkan menjadi sempurna di dalam Yesus, namun kita pun tetap menjadi saksinya untuk kabarkan keselamatan kepada yang sedang binasa. Kiranya ini menjadi panggilan dan pertobatan bagi kita semua untuk menerima roh hujan awal dan roh hujan akhir yang sama, yaitu roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan dan tulisan Roh Nubuat, yang dengan jelas menyatakan bahwa roh hujan awal dan roh hujan akhir adalah sama, dan itu adalah roh-Nya Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, karena dengan menerima roh-Nya Yesus, itulah proses kami bertumbuh semakin hari semakin sempurna di dalam Yesus, dan itulah kuasa Kristus untuk kami dapat menjadi saksinya yang penuh kuasa, menjangkau jiwa-jiwa yang sedang binasa. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, kami semua didapati benar dan layak mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.